Oke teman-teman, di video kali ini kita ada dua hal yang pengen kita komentari ya. Yang pertama adalah dari komen yang muncul di video TikTok saya, dan ini dari username 388021 ya. Ini beruntung aja lo bro ya, pada tanggal 11 Oktober itu, yang waktu market crash, kamu bisa profit sampai 1.600%. Yang kedua adalah ini yang dari jawaban di bawahnya, yaitu dari Titi Halan. Betul, pas lagi nggak bodoh aja dia ya. Nah ini akan kita komentari ya. Nanti kita akan komentari yang dua reply di video TikTok saya. Ya, mudah-mudahan nanti ada nonton video yang satu ini ya. Oke, yang kedua yang akan kita komentari adalah video dari Bro Suli ya, yang mengatakan bahwasanya risk management 1% itu tidak bisa membuat kita itu menjadi jutawan lah ya, jutaan dolar ya mungkin bahasanya ya. Intinya adalah modal kecil itu kalau dengan risk 1% tidak akan bisa membuat kita menjadi orang kaya lah. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi dua video ini akan kita komentari, dan nanti saya akan mulai dengan video yang pertama dulu, dengan komentar pertama dulu dari yang komen di TikTok bawah saya teman-teman ya. Tapi sebelum itu saya pengen ajak Anda untuk nonton video yang satu ini. Silakan. Kami ada di sini untuk Anda karena kami punya solusinya. Kami punya sistem dan juga punya program yang mungkin Anda butuhkan. Kunjungi situs kami di btcchannel.com. Nah, program kami yang pertama adalah BTC App. Jadi ini adalah sebuah sistem copy trade otomatis yang akan membantu Anda melakukan transaksi secara otomatis dan mengkompon modal Anda dari modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Dan di sistem ini kita tidak ada lagi bagi hasil, tidak ada profit sharing. Artinya semua profit yang Anda dapatkan 100% adalah miliknya Anda. Nah, yang kedua adalah kita punya BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal kami analisa dan kami bagikan ke dalam grup hampir setiap hari. Di situ sudah ada harga entry, harga stop loss, harga take profit, dan juga ada risk and reward-nya. Jadi Anda bisa memanfaatkan signal-signal yang kami berikan ini untuk mencari cuan di market, baik di spot market maupun di future market. Nah, yang ketiga adalah BTC Academy. Jadi buat Anda yang pengen menjadi trader, pengen belajar analisa teknikal supaya tidak kena scam, tidak kena tipu di luar sana, maka kelas BTC Academy cocok banget buat Anda. Karena sudah dalam bentuk video. Jadi formatnya sudah video, Anda bisa menonton kapan saja, di mana saja. Jadi bebas dan Anda bisa menonton berulang-ulang. Nah, terus kita juga ada live trading bareng bersama. Jadi setiap minggu kita mengadakan live trading via Zoom online, jadi Anda bisa ikut dan juga bisa trading bareng bersama dengan kami. Nah, semua benefit-benefit ini kami berikan kepada Anda cukup dengan hanya 1 kali membership saja, dan ini harganya sangat-sangat terjangkau, jadi sangat worth it sekali. Dan buat Anda yang sudah bergabung dalam membership-nya, kita ada grup khusus untuk melakukan update terkait dengan tradingnya. Jadi baik berupa laporan dari transaksinya maupun laporan dari profitnya. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di dalam program serta sistem yang ada di btcchannel.com. Kami juga menyediakan kelas offline dan juga kelas private, karena kami tahu tidak semua orang bisa belajar hanya dari online saja. Karena itu kita mengadakan kelas offline dan juga kelas private. Hubungi admin kami untuk bisa mendaftar di dalam kelasnya. Lalu juga kita menyediakan paket strategi trading yang sudah terbukti profit dengan backtesting selama minimal 6 bulan. Di dalam paket itu sudah ada screenshot untuk setiap tradingnya, dan juga sudah ada perhitungan dalam bentuk file format Microsoft Excel. Dan untuk mendapatkan paket ini, Anda bisa menghubungi admin kami juga. Jadi gimana? Lengkap banget ya. Mau trading otomatis plus compounding kita ada, mau signal trading kita juga ada, mau belajar trading baik online maupun offline dan kapan aja kita juga ada. Lalu juga buat Anda pengen mendapatkan strategi trading yang sudah terbukti profit, kita juga ada. So, ayo bergabung di dalam membership di BTC Channel, karena membershipnya hanya 1 kali saja dan sudah tidak ada profit sharing. Nomor adminnya kami akan cantumkan di dalam deskripsi, jadi hubungi admin kami sekarang juga. Jadi ayo daftar sekarang dan mulai cuan sehat bersama BTC Channel. Kembangkan modal Anda hingga menjadi miliaran rupiah, dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, teman-teman, kita langsung aja. Kita berikan komentar untuk yang bro yang user 388021 dan Titi Halan ya. Jadi gini ya, buat dua user nih dan mungkin teman-teman lain yang sebenarnya loss ya dalam trading ya.
ketika Anda komentar seperti ini, saya sudah bisa baca kalau pertama Anda itu belum paham trading keseluruhan, yang kedua Anda tidak punya strategi. Ya, jadi trading Anda hanya mostly itu feeling-feelingan pasti. Ya, kalau kita yang sudah ngerti trading, teman-teman, dan punya strategi trade, kita nggak bakal akan komentar seperti ini. Ya, kenapa? Karena orang yang sudah punya strategi trading, dia akan trading sesuai dengan trading plan. Ya, saya trading udah cukup lumayan lama, dan kita sangat ngerti analisa teknikal. Ya, kejadian seperti kemarin, kalau kita hanya pure gunakan analisa teknikal yang kita itu nggak pernah backtest, artinya kita nggak punya strategi trading yang kita backtest, maka jelas kita pasti akan loss di situ. Ya, dan kalau kita sudah punya strategi backtest dan kita antisipasi dari strategi backtest itu, kita tidak mungkin bisa loss sebanyak itu. Ya, sesimpel itu sih sebenarnya sih. Ya, contohnya gini lah, ya. Kita belajar sama-sama dari kejadian tanggal 11 Oktober 2024, di mana itu terjadi jam 4 pagi, yang mostly orang Indonesia itu sedang tidur. Saya termasuk salah satunya yang lagi tidur, jadi saya tidak tahu kejadian itu sebenarnya. Ya, paginya waktu saya bangun, baru saya tahu itu kejadiannya ada seperti itu. Dan itu ternyata likuidasi terbesar sepanjang sejarah kripto. Ya, nah kita kembali ke topik ya. Benar nggak sih itu kita beruntung? Benar nggak sih itu pas saya lagi nggak bodoh aja, teman-teman? Saya trading itu sudah lama. Saya ngerti analisa teknikal. Ya, hampir semua lah, nggak semua ya. Hampir semua metode itu kurang lebih pernah saya coba-coba. Ya, dan dulu mungkin saya sama seperti Anda. Ya, jadi saya hanya ngerti analisa, ngerti trading, ngerti indikator, ya. Terus kemudian berbagai metode, ya saya ngerti. Saya langsung trading saja. Ya, saya langsung trading saja tanpa saya melakukan uji coba pada strategi-strategi tersebut. Nah, alhasil apa? Alhasil ya, saya tidak punya pegangan data. Ya, saya tidak tahu win rate saya berapa. Saya tidak tahu strategi saya ini mampu nggak untuk melewati berita-berita besar seperti yang kemarin terjadi. Saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Nah, sampai akhirnya, kurang lebih ya 1-2 tahun ini ya, saya mulai melakukan yang namanya uji. Ya, pengujian strategi. Jadi, saya mau ketemu strategi yang benar-benar bisa melewati hampir semua jenis badai. Saya maunya begitu. Ya, saya lagi mikir, apa ada nggak ya strategi yang saya bisa ketemu, terus kemudian mau apapun jenis badainya, saya bisa lewatin semua jenis semua jenis badai itu. Sehingga akun saya tidak akan loss besar. Ya, nah saya mulailah melakukan eksploitasi dengan mengeksplor strategi-strategi yang ada. Saya gabungkan antara indikator ini dengan strategi ini. Saya campur adukan, saya kombinasikan, ya. Bahkan saya ubah-ubah angkanya dan sebagainya. Ya, intinya saya lakukan banyak uji backtest saya lakukan, ya. Nah, dari hasil uji backtest saya itu, akhirnya saya punya data pegangan saya, ya. Cara ini sekian persen win rate-nya, constantly loss-nya itu sekian kali, ya artinya loss berturut-turut sekian kali. Terus kalau ketemu candle-candle panjang dan sebagainya, ini bisa kemungkinan kena cut loss, bisa ketarik, dan sebagainya. Ya, jadi saya lakukan pengujian itu terus-menerus, sampai akhirnya saya dapatin satu strategi yang menurut saya itu yang paling bagus di antara semuanya. Dan strategi itu sedang saya terapin saat ini. Ya, dan di strategi saya ini kemarin, teman-teman, yang tepatnya tanggal 10 ya, berarti tanggal 10, karena kejadiannya itu kan hitungannya tanggal 11 kan ya. Nah, tanggal 10 artinya udah tengah malam, udah jam 11-an, kalau saya nggak salah 10 apa 11, saya agak lupa waktunya ya. Itu strategi yang saya terapin yang terbaru itu memberitahu saya harus buka posisi short. Ya, itu jam-jam menjelang tengah malam, karena setelah jam 12 saya tidur. Ya, dia memberitahu saya untuk membuka posisi short. Ya udah, karena strategi itu muncul, saya ikutin aja. Saya ikutin trading plan saya ikutin strategi saya yang sudah saya backtest, dan menurut saya itu bagus sekali. Jadi saya ikutin strategi saya. Ya, akhirnya saya buka posisi short dan saya tidur, teman-teman. Ya, saya tidur. Ya, singkat cerita pagi saya bangun itu profit udah besar sekali. Profit besar sebenarnya lebih dari 1.600. Ya, karena makanya kan sempat turun, terus naik lagi, terus bermain-main lagi, baru akhirnya naik ke atas lagi, baru saya close posisi. Jadi saya close posisi di sekitar 1.600. Itu sebenarnya profitnya besar sekali. Ya, lah. Apakah itu karena saya beruntung? Sekali lagi, ya apakah itu karena saya pas lagi nggak bodoh, teman-teman? Bukan, ya. Itu lebih tepatnya adalah karena saya ikutin trading plan saya. Yang mana strateginya itu sudah saya backtest. Sudah saya backtest, sudah saya tahu hasilnya, seperti apa, win rate-nya, loss rate-nya,
kalah berturut-turut ini berapa kali, menang berturut-turutnya berapa kali, ya. Semua sudah saya backtest, jadi saya tahu data-datanya. Nah, data itulah yang akhirnya jadi pegangan saya ketika saya melakukan trading dengan strategi yang satu ini. Oke, ngerti ya? Jadi kalau selama ini Anda masih loss, kemudian Anda masih trade-nya itu, ya contohnya seperti loss kemarin, ya menurut saya gampang. Sebenarnya sangat kelihatan kok. Kalau kita ngerti trading itu sangat kelihatan. Berarti Anda trading, ya Anda itu mungkin ngerti trading, ngerti analisa, tapi nggak punya strategi yang bisa Anda terapin untuk jangka panjang, dan Anda hanya gunakan strategi itu. Sesimpel itu kan. Kalau Anda bisa komentar begitu kan, berarti simple. Berarti Anda tidak punya strategi trading. Anda punya strategi, tapi belum pernah diuji coba. Belum pernah di backtest. Makanya Anda tidak tahu win rate berapa. Ya, dan Anda kemarin bisa loss itu karena apa? Anda juga mungkin tidak tahu. Anda hanya sekedar menyalakan, oh yang market news besar. Anda hanya sekedar menyalakan hal-hal seperti itu. Padahal jujurnya Anda sebenarnya tidak pernah tahu win rate dari strategi Anda. Atau jangan-jangan Anda tidak punya strategi. Ya, jadi kalau kita udah punya strategi, tidak ada istilah beruntung, tidak beruntung, tidak ada istilah bodoh, tidak bodoh. Ya, karena kita trading berdasarkan strategi yang sudah kita terapin. Contohnya gini lah ya, kalau misalkan Anda, katakanlah ya, usaha makanan deh, ya, masak gitu ya, masak. Kalau Anda sekedar bisa masak Indomie, masak nasi goreng, masak masakan dan sebagainya, apakah itu udah pasti Anda jualan langsung laku? Kan belum tentu, teman-teman. Ya, yang bikin jualan laku itu adalah kalau masakan Anda enak. Masakan enak itu pasti ada resepnya. Nah, resep itu perlu diuji, ya, perlu Anda coba sampai dapat satu jenis resep yang wah ini enak banget. Kalau ini resep ini Anda terapin dan Anda jualan, harusnya bisa jalan. Karena orang akan suka dengan rasanya. Kalau orang suka dengan rasanya, orang akan datang lagi makan di situ. Jadi gampangnya adalah ketika Anda sudah punya resep, itu bukan bicara tentang beruntung atau tidak beruntung lagi. Bukan bicara tentang si kokinya pintar atau bodoh, bukan itu lagi, tapi kita masak sesuai dengan resep, ya. Dan resep ini bisa diterapin, ya. Ketika Anda buka cabang A, cabang B, cabang C di mana-mana, karena resepnya sama. Nah, dalam trading juga sama. Strategi itu ada resep. Resep itu ditemukan oleh si koki atau si trader, ya. Dan ditemukannya perlu diuji berkali-kali. Jadi nggak segampang itu kita bicara ini beruntung ya atau ini bodoh pintar. Nah, no ya. Ketahuan maksudnya Anda itu nggak ngerti trading, ada trading. Kalaupun Anda ngerti trading, ngerti analisa teknikal dengan indikator dan sebagainya, ya berarti Anda masih trading pakai feeling karena Anda tidak punya strategi yang sudah Anda backtest. Makanya komentar Anda adalah bisa seperti itu. Ya, selama ini teman-teman kalau Anda trading masih loss, kemudian tradingnya masih pakai feeling itu maksud saya walaupun Anda ngerti pakai indikator, ngerti oh ya MA cross saya akan buka begini, saya akan buka begitu. Kalaupun Anda ngerti tentang hal-hal seperti itu, Anda belum backtest semua strateginya. Ya, sesimpel itu kok. Kalau Anda sudah backtest, Anda tahu dong datanya. Kalau Anda tahu datanya, market kemarin pun Anda harusnya bisa pas. Ya, itu teman-teman. Ya, segampang itulah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah yang kedua ini menarik ya. Yang kedua ini adalah dari Bro Suli ya. Videonya mungkin saya bisa putar sebentar untuk Anda lihat. Silakan. Menurut gua ya 1% risk management itu bullshit. Ya, ini gua I'm saying it here ya. Kalau orang ngajak buat kayak oh ayo kita risk 1%, berapa persen, 5%, 10%. Gini, kalau 1% ya lu apa ya, misal ada trader gitu ya, sekarang mulai portfolio $1.000 kan, suruh pakai 1%, tapi yang dijanjiin itu bisa dapatnya apa? Bisa dijanjiin bisa dapat jutaan dolar, itu nggak make sense guys. Oke, nah Anda sudah lihat ya videonya. Jadi sebenarnya ya pendapat Bro Suli ini adalah tentang risk management 1% itu tidak akan membuat kita menjadi kaya lah ya, bahasa jutaan dolar itu kaya lah. Prinsip bahasanya itu kaya teman-teman ya. Oke, sebenarnya menurut saya pendapat ini bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari trade apa yang kita lakukan. Ya, pertama kita bahas dulu tentang trading. Trading itu ada dua jenis, dari spot market dan dari future market. Teman-teman, kebetulan saya adalah edukasi trader. Ya, saya mengedukasi tentang trading, jadi saya paham banget tentang ini semua. Ya, dan saya juga mengajarkan tentang risk management, teman-teman, ya, 1-3%. Jadi, kenapa saya komentar tentang Bro Suli ini? Ya, karena masuk dalam edukasi yang saya lakukan. Ya, jadi oke, pertama kita bahas ada dua jenis trading di spot market, trading di future market. Ya,
trading di spot market ini lebih tepatnya kepada orang-orang yang cenderung itu lebih kepada swing trade dan juga investasi. Misalkan dia beli koin Bitcoin, dia akan TP, akan ambil profitnya sekian waktu lagi. Nah, itu lebih kepada investasi, bukan trading sebenarnya, ya. Tapi kalau mau dikategorikan trading, ya kita anggap swing trader, ya. Tapi jenis trader seperti ini adalah jenis trader spot market, ya. Dan harusnya pendapatnya Bro Suli ini lebih kepada ini. Lebih kepada yang satu ini, ya. Karena kalau pendapat dia yang lebih kepada yang kedua yang akan saya bahas ini malah jadi tidak tepat, ya. Oke, kita bahas ya. Saya akan kasih coret-coretan, ya. Yang kedua ini saya akan bahas dari risk management dalam trading future market, yang kalau Anda lakukan dengan sangat baik dan sudah punya strategi, ini Anda bisa profit besar, ya. Oke. Oh ya, tadi saya lupa tunjukin juga ya, bukti untuk yang komentar pertama, video pertama tadi. Ya, ini adalah strategi yang kebetulan sekarang lagi memberitahu saya tentang untuk buka short position, dan Anda bisa lihat saya profit dari short position lagi, ya teman-teman ya. Jadi bukan karena saya pintar ya, tapi memang karena strategi teman-teman ya. Bukan karena saya bodoh, bukan karena saya beruntung. Karena semua hanya karena strategi, dan saya ikutin strategi saya ya. Oke, ini kebetulan saya lagi buka TradingView, jadi Anda juga bisa lihat ya. Sekarang saya lagi open posisi short, dan sekarang lagi jalan profit. Dan saya tampilkan buktinya buat Anda lihat di depan layar ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang Bro Suli punya ya. Nah, di sini ada dua, tadi saya bilang ya, trading itu ada dua ya. Trading itu ada dua, yaitu di spot dan juga di future ya. Dan harusnya menurut saya pendapat Bro Suli ini lebih kepada trading di spot market ya. Karena kalau trading spot market pakai risk management 1%, ya mungkin berat sekali untuk bisa membuat Anda dari modal kecil sampai akhirnya jadi kaya raya karena risk managementnya 1%. Ya, bahkan di dalam BTC Apps kita tidak pakai risk management ya, karena nggak bisa teman-teman ya, memang nggak bisa ya. Nah, yang kedua adalah saya mau bahas dari sisi future market ya. Jadi future market dengan risk 1%. Ya, risknya 1%. Ini kalau di dalam future market risk 1%, ini bisa membuat Anda dari modal kecil itu menjadi modal yang besar. Yang besar itu bisa kaya, tergantung berapa besar itu seberapa, tergantung waktunya nanti ya. Intinya ini dari risk 1%, itu modal kecil, ya, modal yang kecil itu bisa menjadi modal besar. Ya, modal besar itu tergantung masing-masing lah ya, angkanya mau berapa ya. Intinya ya kalau dianggap kaya 1M ya berarti 1M kayak gitu ya, atau 10M, terserah Anda ya. Jadi ini sangat-sangat bisa sekali ya. Asalkan Anda melakukan yang namanya compounding, teman-teman ya. Semua orang yang buka usaha, yang start dari usaha kecil, yang akhirnya bisa besar, itu karena melakukan compounding. Ya, compounding ini bisa ada dua, ya. Compounding itu bisa dari profitnya, atau dari injekan investasi yang baru, atau injek ya, atau tambahan modal, ya. Tambahan modal yang bisa sekali langsung gede, atau beberapa kali ya, tergantung orang. Itu namanya compounding ya. Compounding itu profit atau modal tambahan dijadikan modal lagi ya. Itu namanya compounding. Kalau Anda lakukan ini, bisa loh 1% itu risk management di future market dengan modal kecil itu bisa berkembang menjadi modal yang sangat besar ya. Dan di sini saya mau kasih catatan ya, catatan lagi ya. Catatannya adalah pertama, itu Anda sudah, dengan catatan Anda sudah ngerti analisa teknikalnya, ya Anda sudah paham tentang analisa teknikal. Yang kedua, Anda sudah punya strategi trading yang profitable, ya, yang profit lah ya, profitable. Dan yang ketiga adalah Anda ikutin trading plan-nya Anda. Ya, 3 catatan ini ya. Jadi kalau Anda sudah bisa ini, ya, maka 1%-nya Anda, risk management 1% itu bisa membuat Anda menjadi punya modal besar suatu hari nanti, ya. Kita mau ambil contoh ya. Contohnya adalah contoh modal $1.000. Contoh modal Anda $1.000. Karena seingat saya di videonya Bro Suli itu bilang sekitar 10 juta kan ya. Oke, kita pakai $1.000 ya. $1.000, risknya 1%, ya, rewardnya kita ambil 2% aja lah, 1/2. Ya, 2%. Ya, artinya ketika profit, dia dapat $20, ketika loss, hilang $10 dari $1.000. Ya. Jadi, risknya 1% dan rewardnya 2%. Nah, misalkan trade pertama,
Ya, trade pertama, kita bicara profit dulu, teman-teman ya. Kita bicara profit dulu. Kita kesampingkan dulu mengenai loss-nya. Misalkan trade pertama kita profit ya 2%. Maka modal kita dari 1.000 menjadi 1.020. Ya kan? Karena 2%. Kan gitu ya, dari 1.000 ya. Kita profit 2% itu sama dengan $20, maka modalnya jadi 1.020. Lalu trade kedua, ya, trade kedua kita profit lagi 2%, ya, sama angkanya $20. Maka modal kita menjadi 1.040. Oke, nangkep ya sampai sini? Harusnya nangkep ya, karena nggak terlalu susah kok untuk memahami penjelasan saya ini. Ya, nah, lalu kemudian katakanlah ya, dalam sebulan kita ada 15 kali trading. Dan anggap semuanya profit deh, ya. Semuanya profit, ya. Artinya dalam 15 kali trading itu, kita dapat 2% per satu kali trade, sehingga totalnya adalah 30%, karena 30% ya, karena 15 kali, ya. Kalau ternyata dari 15 kali trading, saya profitnya 10 kali, loss-nya 5 kali, ya tinggal hitung-hitungan aja, tinggal matematika teman-teman hitung-hitung sendiri, ya. Tapi prinsip saya adalah gini, ya, kalau $1.000, maka ini akan jadi 1.300, karena 30% dari 1.000 yaitu 30, maka dapatnya 300, ya. Nah, ini bulan pertama, ya. Dalam sebulan ya, artinya ini bulan pertama teman-teman ya. Ini bulan pertama ya. Nah, berarti dalam bulan pertama kita sudah punya 1.300. Nah, sekarang di bulan kedua teman-teman ya, kita trading itu bukan lagi dengan modal 1.000, tapi kita sudah menggunakan modal 1.300. Ini yang disebut dengan compounding ya. 1.300 ini 300-nya adalah profit, modal asli kita adalah 1.000 digabungin menjadi modal. Jadi modal trade sekarang adalah 1.300. Dan kalau kita anggap sama 15 kali trading dalam satu bulan dengan profit 2% karena risknya 1%, ya. Maka kita akan dapatin lagi 30%, ya. Kita akan dapat lagi sama-sama 30% dalam sebulan. Artinya, teman-teman, dari 1.300 kita akan dapatin kurang lebih $390, ya. Kita akan dapat itu $390, sebentar. Di sini 30 sama dengan 30%, ini berarti $390, berarti jadi $1.690. Ini bulan kedua, ya. Gimana kalau dilanjutin sampai bulan ke-5, bulan ke-12, bulan ke-24, dan seterusnya, ya. Tinggal teman-teman kali aja, ya. Kalau ada loss-nya, ya tinggal kurangin aja. Tadi kan 15 kali nih, kita bicara kalau menang terus ya. Kurangi kalinya. Misalkan saya trade-nya dari 15 kali, saya kalah 5 kali. Ya, atau saya kalah 8 kali, 7 kali misalkan. Ya, nah tinggal kurangin aja, lalu tinggal hitung, dan compound. Ya, maka modal 1.000 tadi, kalau Anda lakukan terus-menerus seperti ini, dengan catatan ya, tadi saya udah kasih tahu, Anda ngerti analisa teknikal, Anda punya strategi yang trading yang profitable, dan Anda ikutin trading plan Anda, maka dengan catatan, dalam waktu sekian bulan, ya katakanlah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, modal kecil 1.000 itu bisa menjadi ratusan ribu dolar, bahkan jutaan dolar. Jadi, siapa bilang tidak bisa? Bisa, ya. Dan kembali lagi, teman-teman memang harus ngerti trading, punya strategi yang sudah profitable, dan ikutin trading plan Anda. Kalau udah ngerti analisa teknikal, belum punya strategi, ya jelas ini nggak akan jalan. Ya, kalau sudah ngerti analisa teknikal, sudah punya strategi, tapi trading live-nya tidak ikutin trading plan Anda, ya jelas juga tidak jalan. Jadi semua kembali kepada ini. Secara hitung-hitungan, ini sangat-sangat memungkinkan. Tinggal pada saat Anda live trade, apakah Anda benar-benar menerapkan yang sudah saya tulis seperti ini atau tidak. Kalau Anda benar-benar terapin, maka pasti bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Ya, orang trading Anda itu profitable kok. Profitable kan tinggal compound. Kalau Anda compound ya jelas pasti akan bisa. Ya tinggal masalah waktu lah ya. Kalau modal kecil ya, starting dari modal kecil ya pasti profit untuk compoundnya kan kecil. Ya just about the time gitu loh. Makanya tidak perlu buat saya pribadi ya, tidak perlu melihat orang dari sisi uangnya. Ya misalkan, wah dia punya modal gede, dia untung gede, dia orang kaya. Ya, kita masih modal kecil, masih profit kecil, ya ini hanya masalah waktu, kita akan sama dengan dia. Nah, kalau nanti suatu hari kita udah sama dengan dia, bahkan kita akan lebih cepat lagi daripada dia. Kenapa? Karena strateginya sudah terbukti profitable. Ya,
Dan kalau modal kita sudah besar, justru kita akan jadi seperti dia. Malah kita akan jadi investor untuk membeli koin-koin besar seperti Bitcoin, Ethereum, dan teman-temannya. Ya, yang konteksnya adalah balik lagi ke spot nanti. Ya, bahwasanya kita nggak pakai lagi namanya risk management 1%. Ya, karena di spot, teman-teman. Ya, nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Ya, saya memberikan gambaran buat Anda. Bukan saya tidak setuju, hanya saja meluruskan lebih, memberikan detailnya lah. Ya, angka-angkanya, bukan sekedar mengecap, hanya sekedar ngomong, teman-teman. Karena buat saya, hitung-hitungan itu pasti bisa kok. Siapa yang bilang tidak bisa, asalkan kita melakukan compounding. Kalau compounding itu dia bisa membuat orang dari kecil menjadi besar, maka tidak ada pengusaha yang besar. Karena semua pengusaha yang starting usahanya dari kecil, ketika dia dapat profit, justru dia akan masukkan profitnya sebagai modal usahanya lagi. Sehingga dia akan order barang lebih besar, lebih banyak. Kalau udah profit bagus, dia akan buka cabang. Ya, dia akan ini, akan itu, dia akan expand, teman-teman. Nah, itu semua datang dari mana? Itu kan semua datang dari keuntungan usahanya atau injeksi modal dari orang lain. Kan itu bahasa compounding adalah seperti itu, teman-teman. Ya, penggulungan. Intinya adalah penggulungan. Jadi kalau Anda lakukan penggulungan, Anda sudah pasti trading profit nih. Anda bisa gulung. Ya, itu mah dari kecil jadi gede pasti bisa. Hanya masalah waktu. Ya, just about the time gitu loh, maksud saya gitu. Ya, nangkap ya? Mudah-mudahan cukup clear, dan memang hanya dua video ini yang saya pengen, hanya dua hal ini yang pengen saya komentari di video kita yang kali ini, teman-teman. Jadi, mudah-mudahan Anda clear. Jadi, again, saya bukan pintar, teman-teman ya. Saya tidak pintar, saya juga nggak bodoh lah ya. Kalau yang bodoh banget, dikacau juga ya. Terus, ini juga bukan masalah beruntung atau tidak beruntung. Lebih tepatnya adalah karena kita sudah punya resep, ya. Kalau kita koki, kita udah punya resep, gitu ya. Jadi, saya bukan masak terus, enak nggak ya? Bukan kayak gitu, teman-teman ya. Saya udah punya resep. Ya udah, kalau punya resep memang tuangnya harus segini, memang segini. Saya tahu segini, dan saya nggak perlu mencicipi lagi. Karena apa? Karena saya sudah masak sesuai resep. Selesai. Ya. Jadi kalau sesuai resep, ya rasanya tidak akan jauh beda lah. Kecuali saya masih feeling nih, ini kayak garamnya kurang dikit. Ini kayak micitnya kurang dikit ya. Nah, kalau kayak gitu-gitu ya susah. Itu artinya masih feeling-feelingan. Ya. Makanya kalau masih feeling-feelingan, begitu nanti masakan yang sama dialihkan ke koki yang berbeda, mungkin rasanya jadi berbeda. Kayak gitu. Ya karena apa? Karena resepnya tidak ada. Jadi masih pakai feeling-feelingan. Ya. Oke, jadi itu aja dari saya untuk video kita kali ini, teman-teman. Kita belum berikan signal trading buat Anda, tapi nanti besok-besok kita akan bikin. Ya. Kita pamit dulu, saya pamit dulu, teman-teman. Kita akan ketemu lagi video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.